Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dengan anak-anakku para peserta didik yang Bapak cintai. Sebelum Bapak memulai pembelajaran kali ini, sudah menjadi kewajiban Bapak untuk menyampaikan terlebih dahulu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk kelas 8, materi pertama yang akan kita pelajari adalah materi menggambar model. Agar pembelajaran kita lebih menarik, Bapak akan dibantu oleh Ibu Putri. Selamat datang Bu Putri, senang sekali Ibu bisa bergabung dengan saya pada pembelajaran kali ini. Sama-sama Pak, mari kita bersama membuat pembelajaran kali ini menyenangkan buat para peserta didik. Baik Bu, mari kita mulai. Materi kita kali ini adalah tentang menggambar model. Untuk kegiatan menggambar model sesungguhnya adalah bentuk pengembangan dari kegiatan menggambar bentuk. Betul Pak, menggambar model merupakan langkah selanjutnya setelah para peserta didik mampu menggambar bentuk. Pada materi menggambar model, peserta didik diminta untuk lebih fokus pada objek yang digambar dengan lebih cermat. Tepat sekali Bu. Dalam menggambar model, peserta didik harus mampu lebih teliti lagi dan lebih akurat dalam pengamatannya terhadap model yang akan digambar. Selanjutnya pada tahap kegiatan menggambar model, peserta didik diharuskan melihat langsung objek yang akan digambarnya. Betul Bu. Dengan kata lain, model yang dimaksud pada materi ini adalah model benda nyata yang harus diamati langsung oleh peserta didik, dan langsung saat itu juga dilakukan kegiatan menggambar. Berarti dapat kita simpulkan kalau menggambar model adalah kegiatan pembelajaran menggambar dengan menghadirkan secara langsung objek yang akan digambar di hadapan peserta didik. Betul begitu ya Pak? Tepat sekali Bu. Tambahan, peserta didik diharapkan mampu menggambar objek model sedetail mungkin, selengkap mungkin, sehingga mendekati objek aslinya. Berarti semua prinsip-prinsip dalam seni rupa harus diperhatikan dengan benar ya Pak? Betul Bu. Sekedar mengingatkan lagi bagi para peserta didik, prinsip-prinsip seni rupa meliputi prinsip kesatuan atau unity, penyusunan atau komposisi, perbandingan atau proporsi, keseimbangan atau balance, keserasian atau harmoni, dan pusat perhatian atau disebut center of interest. Dan keseluruhan dari prinsip-prinsip seni rupa tersebut harus terintegrasi dan diaplikasikan pada saat peserta didik sedang menggambar model. Betul begitu ya Pak? Tepat sekali Bu. Para peserta didik sekalian, kali ini Bapak akan membahas lagi tentang prinsip-prinsip seni rupa. Komposisi adalah susunan dari beberapa objek utama atau unsur objek pendukung yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi enak dilihat dari berbagai sudut pandang. Proporsi berarti perbandingan. Dalam hal ini perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan ukuran antar objek yang menjadi model atau perbandingan logis dari objek itu sendiri. Maksudnya, jika misalnya kita menggambar sebuah kursi, maka kita harus memikirkan seberapa tinggi ukuran kursi, kemudian seberapa lebar kursi tersebut, juga seberapa besar ukuran kursi jika dibandingkan dengan gambar benda lainnya. Hal ini sangat penting agar gambar kita tidak kelihatan aneh. Kesatuan atau unity adalah konsep menyatukan antara seluruh objek yang digambar, sehingga antara objek yang satu dengan objek yang lainnya tidak terpisah-pisah.
Hal ini juga diterapkan pada media gambar. Apabila bidang gambar kita cukup luas, maka sebaiknya kita menggambar juga menyesuaikan dengan bidang gambarnya. Keseimbangan atau balance adalah susunan yang seimbang antar objek yang kita gambar. Maksudnya dalam satu susunan gambar harus memiliki keseimbangan warna, keseimbangan ukuran, keseimbangan antara gambar dan bidang gambar, sehingga hasil gambar kita menjadi lebih baik. Sedangkan yang dimaksud dengan keseimbangan simetris adalah keseimbangan penyusunan objek gambar yang seimbang antara bagian kiri dan kanan, bagian atas dan bawah, sehingga hasil gambarnya akan kelihatan pas, bahkan terkadang terkesan kaku. Sementara itu yang disebut keseimbangan asimetris adalah susunan objek yang terlihat seimbang tetapi tidak sama antara kiri dan kanan, serta atas dan bawah. Hal ini biasanya kita temukan pada gambar model dengan objek yang berbeda-beda. Keserasian atau harmoni adalah keseluruhan hasil dari penerapan prinsip-prinsip seni rupa. Keserasian merupakan prinsip yang bisa kita amati dan kita terapkan pada kegiatan menggambar model. Dengan mengamati dan mencermati gambar yang kita buat, peserta didik dapat menilai dan mengevaluasi sendiri apakah gambar karyanya sudah kelihatan serasi atau belum. Bagaimana anak-anakku, penjelasan dari Pak Bubung yang sangat-sangat luar biasa ya. Beliau begitu rinci menjelaskan tentang materi menggambar model kali ini. Apabila ada di antara kalian belum memahami keseluruhan materi ini, silahkan ulangi menyaksikan tayangan video ini, dan Ibu yakin penjelasan dalam video ini sudah cukup mewakili keseluruhan materi. Apabila ada yang merasa masih kurang paham atau ada pertanyaan berkaitan dengan materi kali ini, silahkan kalian bisa menanyakan langsung kepada Pak Bubung melalui WA atau email atau pada kolom pertanyaan di website ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas tertulis untuk penilaian pengetahuan, mohon dicatat ya. Ibu ulangi ya, buatlah uraian lengkap mulai dari pengertian, contoh-contoh dan materi lain yang mendukung tentang 1 komposisi 2 proporsi 3 unity 4 balance dan 5 harmoni. Tulis atau ketik tugas pengetahuan ini selengkap mungkin dan nanti dikumpulkan melalui media email atau bisa dikumpulkan langsung apabila diperbolehkan ada kegiatan tatap muka di sekolah. Tidak susah bukan? Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas pengetahuan. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah bisa difahami? Pasti bisa ya. Bapak ulangi ya, tugasnya adalah kalian menggambar model dengan objek buah-buahan. Minimal kalian harus menyediakan 3 jenis buah yang berbeda, baik bentuk dan warnanya. Ingat selalu aplikasikan prinsip-prinsip seni rupa ya. Selalu tugas gambar kalian buat pada buku dengan ukuran A3 dengan menggunakan pensil 2B. Terapkan teknik arsir yang baik. Jangan lupa terapkan juga teknik gelap terang dan bayangan dengan baik. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung pertemuan, semoga para peserta didik dengan mudah bisa memahaminya. Betul Bu, semoga pembelajaran kali ini bisa menyenangkan bagi para siswa. Baiklah, kami undur diri dulu, saya Ibu Putri. Dan saya Pak Bubung mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.